Setelah kasus perampokan, aksi kontroversial perguruan silat, hingga pencurian oleh TKI baru sebulan bekerja, kabar kriminal yang melibatkan warga negara Indonesia di Jepang seakan tak ada habisnya. Pertanyaannya, apakah 1-2 kesalahan bisa mencoreng nama baik jutaan WNI yang bekerja keras dengan jujur di negeri orang? Dan bagaimana sebenarnya dampak dari tindakan segelintir orang terhadap reputasi bangsa? Assalamualaikum. Halo Sobat Cerita Baraya. Kali ini kita akan mengulas secara utuh dan faktual 3 kasus berbeda yang semuanya terjadi di Jepang, namun memiliki satu benang merah, keterlibatan WNI dalam tindakan yang memicu sorotan publik. Cerita ini bukan untuk menghakimi, tapi menjadi pengingat bersama bahwa nama baik bangsa adalah tanggung jawab setiap individu. Berikut adalah kisah lengkapnya. Kasus pertama, perampokan sadis di Jepang. Kejadian ini menghebohkan Jepang dan Indonesia hampir bersamaan. Sekelompok WNI ditangkap setelah terlibat dalam perampokan bersenjata terhadap sejumlah lansia di Jepang. Modusnya adalah menyamar sebagai petugas pengantar barang, lalu masuk ke rumah korban dan melancarkan aksi dengan kekerasan. Para pelaku yang rata-rata masih muda dan baru beberapa tahun berada di Jepang, diduga direkrut oleh jaringan kriminal terorganisir. Mereka menggunakan komunikasi online untuk merencanakan aksi, termasuk membagi peran dan memilih korban lansia yang tinggal sendiri. Aksi ini tentu langsung mendapat sorotan tajam dari media Jepang dan internasional. Bukan hanya karena keberingasan cara mereka beraksi, tetapi juga karena identitas para pelaku yang berasal dari Indonesia. Dampaknya pun terasa luas. Banyak WNI di Jepang yang kemudian mendapat perlakuan curiga, bahkan sempat mengalami diskriminasi ringan akibat citra yang terlanjur tercoreng. Polisi Jepang bertindak cepat. Para pelaku berhasil ditangkap dan divonis dengan hukuman berat, termasuk ancaman penjara seumur hidup untuk otak pelaku. Pemerintah Indonesia melalui KBRI pun langsung memberikan klarifikasi bahwa ini adalah tindakan individual, bukan mewakili rakyat Indonesia. Namun, luka di mata publik Jepang sudah terlanjur terjadi. Kasus kedua yaitu aksi PSHT di fasilitas umum Jepang. Kasus ini sebenarnya tidak mengandung kekerasan fisik, namun tetap menuai kontroversi karena menyangkut etika dan ketertiban umum di Jepang. Pada pertengahan tahun 2024, sejumlah anggota PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate, di Jepang menggelar latihan bela diri di fasilitas publik dan memasang banner berukuran besar di jembatan umum. Video dan foto-foto kegiatan tersebut tersebar luas di media sosial dan mendapat berbagai komentar dari netizen Jepang maupun Indonesia. Bagi masyarakat Jepang yang menjunjung tinggi keteraturan dan ketenangan ruang publik, aksi seperti itu dianggap melanggar norma kesopanan dan melanggar izin penggunaan fasilitas umum. Bahkan, beberapa warga Jepang sempat melaporkan kegiatan tersebut ke otoritas lokal karena dianggap mengganggu pengguna jalan dan menciptakan kerumunan tak terkendali. Walau tidak ada kekerasan, tindakan ini membuat citra komunitas silat Indonesia menjadi sorotan negatif. Padahal banyak komunitas seni bela diri lain yang juga aktif di Jepang namun tetap mengikuti prosedur dan etika setempat. Akhirnya, perwakilan PSHT di Jepang mengeluarkan permintaan maaf dan mengklarifikasi bahwa kegiatan tersebut bukan dimaksudkan untuk memprovokasi atau mengganggu ketertiban. Namun, dampaknya tetap terasa. Beberapa warga Jepang mulai memandang skeptis terhadap kegiatan komunitas Indonesia, dan muncul kekhawatiran akan munculnya kelompok massa tak terkendali. Kasus terbaru yaitu pencurian oleh TKI baru sebulan di Jepang. Kasus terbaru dan tak kalah menghebohkan datang dari seorang TKI asal Indonesia yang baru 1 bulan bekerja di Jepang. Dalam waktu singkat, ia nekat mencuri barang-barang dari tempat kerjanya sendiri dan menjualnya demi alasan pribadi. Mengaku butuh uang untuk biaya pengobatan orang tua di kampung halaman. Aksi ini diketahui oleh perusahaan setelah adanya laporan kehilangan barang, dan rekaman CCTV menunjukkan aktivitas mencurigakan. Saat digeledah, barang curian ditemukan di penginapannya. Pelaku langsung ditangkap dan kini menjalani proses hukum di Jepang. Kasus ini menyulut kemarahan banyak pihak, terutama dari komunitas WNI di Jepang yang merasa kecewa. Salah satu YouTuber ternama, Bang Dian alias Neo Japan, bahkan mengaku mendapat teguran langsung dari pihak Jepang karena dianggap mewakili komunitas Indonesia. Padahal, dia sama sekali tidak terkait dengan pelaku. Hanya karena ia dikenal luas, ia ikut terkena imbasnya. Dalam salah satu unggahannya, Bang Dian menyatakan kekecewaannya, yang bikin salah satu orang, tapi yang kena semuanya.
Nama baik Indonesia tercoreng hanya karena satu orang tidak bisa jaga diri. Ia juga menekankan pentingnya sistem perekrutan tenaga kerja yang lebih ketat. LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, atau KUMI yang mengirim TKI harus benar-benar menyaring latar belakang dan integritas moral para calon pekerja, bukan sekadar memenuhi kuota.